Halo, balik lagi. Ternyata SIM saya yang online per tanggal 13 Desember 2022 ini tidak bisa online-nya. Jadi saya mengalami sudah bayar psikologis sama kesehatannya, katanya bisa diretur. Jadi kembali saya mengurusi secara offline. Oke, itu aja. Nanti akan saya buat lagi videonya. Saya sekarang ada di Satlantas. Oke, itu aja ya. Bisa simak di video saya yang berikutnya. Oke, tentang baru kemarin saya memperpanjang ya SIM secara online melalui ini yang saya lingkari ya, Polri ya. Jadi setelah saya lupa aplikasi yang sebelumnya tahun 2021 saya pernah bikin online juga, itu prosesnya mudah ya, cuman tidak enaknya tes kesehatannya harus datang langsung ke dokter yang bersangkutan yang direkankan itu. Kemudian saya mencoba aplikasi ini karena saya lupa yang sebelumnya, jadi saya pakai ini kemarin. Nah, jadi di sini ada rinciannya semua lah. Kemudian saya tidak langsung mulai, tapi saya lanjut ke tes kesehatan sama tes psikologi secara online ya. Jadi kalau biayanya sendiri lebih murah sebelumnya dari yang offline. Jadi totalnya itu kalau saya hitung-hitung itu kalau online itu tes kesehatan sama psikologi itu 100.000, tapi kalau offline, jadi saya hari ini baru saja offline karena yang online-nya itu bermasalah atau trouble seperti di gambar deskripsi juga karena bermasalah ya. Kemudian saya mulai, mungkin rekan-rekan juga pernah seperti ini, tidak bisa ya klik lanjutnya. Sebentar, si proses kok error ini. Nah, saya akan perpanjang SIM lah, seperti ini terus ya, padahal ada yang sebelumnya bisa ya. Tes kesehatan sudah masuk uang saya, tes psikologi juga sudah masuk. Kemudian saya pakai aplikasi yang digital Korlantas. Ini yang sebelumnya yang pernah saya pakai di tahun 2021. Mungkin rekan-rekan semua bila memakai ini juga bermasalah kan di SIM ya. Nanti SIM kan bisa SIM perpanjang SIM ya. Nah, jadi nanti anunya seperti ini. Nah, contohnya nanti seperti ini kan ya. Ada registrasi, identitas, kelengkapan persyaratan, terus sampai konfirmasi data. Berhubung saya sudah membayar dan mengisi tes kesehatan dan psikologi, otomatis saya masuk ke sini ya. Semua sudah saya isi ya berdasarkan identitas SIM saya yang akan diperpanjang. Itu bermasalah lagi di seperti ini. Sebentar. Ya, terjadi kesalahan seperti itu terus menerus sampai tadi pagi. Akhirnya saya putuskan langsung ke apa ini ya, Korlantas ya, Korlantas yang berdomisili di berada. Jadi ketika saya datang, saya tanyakan, memang untuk tadi itu mengalami gangguan untuk online-nya, jadi diharuskan untuk offline. Kemudian saya tanya, jadi kalau misalkan yang sudah dimasukkan itu ada pengajuan pengembalian ketika Anda sudah
membayar sampai penuh ya, artinya yang seperti ini sampai penuh. Nah, sampai ada tulisannya pengiriman atau pengembalian. Kalau misalkan Anda sudah membayar ini, nah, jangan seperti saya. Akhirnya apa, saya hangus semua, sudah rugi di angka 67.000 kalau nggak salah itu. Jadi untuk kesehatannya itu 35, psikologinya saya itu kena 37, jadi sekitar hampir 70-an ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika saran saya, ketika sudah tes psikolog melalui online sama kesehatan, di print saja ya, itu lebih murah di print, karena kalau menurut saya itu sama, namanya satu kesatuan satu atap, itu harusnya sama ya. Jadi psikologinya hasilnya itu di print untuk lembar, satu lembar. Kemudian kesehatannya juga di print, itu biasanya bisa diupload. Nanti ada tulisannya, coba saya kasih tahu formnya ya, nanti uploadannya seperti apa. Kemudian itu langsung beli map sendiri ya, kemudian difotokopi KTP sama SIM lamanya, udah itu aja, langsung ke loket pendaftaran. Jadi anda tidak usah melalui rekanan yang akan di offline kan. Karena apa? Kalau menurut saya itu bisa, berhubung saya itu sudah terlanjur, sudah ngurusi semua, sudah tes psikologi kena 75, kemudian tes kesehatannya 25. Nah, jadi akhirnya ya sudah, mau tidak mau sudah saya laksanakan semua, saya sudah bayar, sudah ini, ya sudah, saya hanya rugi. Makanya jangan sampai seperti saya. Nah, ketika memperpanjang SIM secara online terjadi permasalahan. Oke, itu aja menurut saya. Kalau menurut saya pribadi ya, selama SIM offline itu tidak ramai dan masih antriannya normal. Tadi saya itu datang jam setengah 9, saya jam setengah 10 atau jam 10 itu sudah selesai, karena tidak terlalu mengantri banyak ya. Jadi kalau menurut saya enak offline ya. Kalau yang misalkan online ya, kalau menurut saya pribadi enaknya itu kita dikirim kayak raja ya. Jadi ada amplopnya, kemudian ada adalah bagus itu di amplop gitu. Kemudian SIM lama juga masih bisa dipakai, tidak ditaruh ya. Jadi kurang lebih seperti itu, lebih enak offline. Kalau misalkan online-nya itu tidak datang, artinya jadi semua itu tes kesehatannya itu langsung, tidak datang di tempat, itu lebih enak online kalau tidak ada masalah. Karena apa? Kenapa saya tahun kemarin itu perpanjang SIM C itu tidak bermasalah, masih aman. Mungkin masih COVID itu masih tinggi mungkin ya. Jadi akhirnya online itu masih berlaku secara normal. Jadi kalau yang sekarang di tempat saya tinggal, yaitu di Jawa Timur, di Jember khususnya saya tinggal, saya memperpanjang, ada sedikit untuk proses jadinya selama 1 bulan ya. Mungkin kehabisan belangko atau apa, saya nggak tahu, saya cuma tadi tidak tanya terlalu detail. Yang penting saya ada buktinya. Tapi permasalahannya kalau rumahnya jauh, nah itu coba ditanyakan secara detail. Berhubung saya rumahnya dekat dengan Korlantas saya tinggal atau perpanjang SIM, jadi saya tidak banyak tanya. Kurang lebihnya seperti itu pengalaman saya perpanjang SIM secara online dan offline. Ketika nanti saya online itu bermasalah, jadi saya tidak pernah mengeluarkan uang, intinya seperti itu. Kalau misalkan mengeluarkan uang, jadi bisa di pengembalian seperti yang saya tunjukkan tadi, harus benar-benar
SIM itu terdaftarkan di Korlantas Polri-nya. Jadi itu aja, semoga bermanfaat. Bisa komentar di bawah jika ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.